Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Alhamdulillah kita sudah di segmen tanya jawab. Insya Allah di tema besar kita tentang Ramadan sebagai madrasah mendidik anak. Ustadz Asmar Lambo dan juga Kang Abik tadi menjelaskan betapa kita dituntut untuk betul-betul momen Ramadan untuk mendidik anak-anak kita. Nah, kita akan perdalam dalam diskusi dan juga dialog di segmen ini. Yang pertama sudah siap untuk penanya Bapak Asep. Kami persilakan Bapak Asep, insya Allah nanti akan dijawab Ustadz Asmar Lambo. Boleh berdiri Bapak Asep karena posisi di tengah biar kelihatan. Oke, terima kasih Pak Asep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Asmar Lambo, bagaimana bisa memperkenalkan lebih dalam lagi kepada anak-anak bahwa memang Al-Quran itu sumber ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali pertanyaan dari Pak Asep. Silakan Ustadz Asmar Lambo memperkenalkan untuk lebih dalam lagi bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu. Fadal, Ustadz. Alhamdulillah Pak Asep pertanyaannya ajib banget ya. Bagaimana menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang betul-betul ingin mempelajari Al-Quran, ingin mendalami Al-Quran dan ingin mengenal bahwa betul-betul Al-Quran itu adalah sumber keselamatan. Pertama tentunya kita harus memberikan contoh. Orang tua itu adalah contoh utama, bukan sekolah, bukan guru, bukan. Kata Nabi SAW, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu, orang tua itu adalah madrasah utama. Jadi apa yang kita goreskan kepada anak-anak kita, itu dimulai dari bagaimana kita memberi contoh kepada anak-anak kita. Nah saat ini banyak orang tua yang bisa memberi contoh tapi tidak bisa menjadi contoh. Nah itulah tadi yang dikatakan oleh guru kita, bahwa Al-Quran itu adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Al-Quran itu Rasulullah itu khuluqul Quran, kata Aisyah. Akhlaknya itu adalah Al-Quran. Ya, di mana Al-Quran itu mengajarkan tidak boleh mencaci maki. Di dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih. Kau suka makan daging saudaramu sendiri? Ya, tentunya adalah orang-orang yang suka mengedar aib sesamanya. Al-Quran mengajarkan bagaimana tidak boleh berkata kepada orang tua uffin. Artinya berkata kasar, berkata yang lebih tinggi daripada kata-kata orang tua. Ya, dalam hal ini seluruh aspek kehidupan kita itu ajarannya ada dalam Al-Quran. Nah untuk memulainya, satu, mulai dari sejak kecil ajarkan anak-anak kita mengenal Al-Quran. Bagaimana cara mengenal Al-Quran? Mulai dari mengajarkannya huruf-huruf hijaiyah. Ya, dari sejak kecil tanamkan itu. Hingga ia berpindah bisa membaca dari kata demi kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dengan mengajarkan anak-anak kita bacaan-bacaan yang merdu, ini akan mengalahkan keinginannya untuk selalu mendengarkan suara-suara yang lain dibandingkan dengan suara Quran. Makanya perbanyak memperdengarkan pula kepada anak-anak kita suara Quran itu. Itu yang kedua. Kita kena perkenalkan, kita harus mengajarin bagaimana ia selalu terngiang di telinganya, terlihat oleh matanya dan terfikir oleh pikirannya, yaitu suara-suara merdu dari Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bagaimana kalau orang tua bacaannya pas-pasang, suaranya enggak terlalu merdu? Oke, mungkin ada tetangga kita atau ada guru ngaji atau ada mungkin santri-santri dari pondok pesantren. Dekatkan anak kita ke sana, bawa ke sana agar apa? Memori-memori otaknya itu tertanam rasa cinta kepada Al-Quran. Dan kepada Allah lah kita menyerahkan, karena Allah lah yang memberikan hidayah. Selama kita ikhtiar mendekatkan anak-anak kita kepada Quran, mulai dari mengajarinya, memberikan contoh kepadanya, dan tentunya kita bagaimana selalu memperdengarkannya, karena dari telinga itu akan tertanam di memori hati dan akal pikiran kita dengan mendekatkan anak-anak kita kepada suara-suara merdu Al-Quran. Saya kira seperti itu. Baik Ustadz Asmar Lambo, mungkin bisa dikembangkan dalam hal ini Kang Abik dalam memperkenalkan sejak dini kepada anak-anak dalam hal ini Al-Quran ataupun agama. Banyak sekarang mungkin aplikasi-aplikasi atau visual-visual yang mungkin maksudnya lebih mempermudah dalam penjelasan anak. Tapi dari visual yang kita dapatkan itu mungkin ada visual-visual yang mungkin ditangkap oleh anak itu
yang negatif mungkin menakutkan atau mungkin justru pengertian atau pemahaman yang sebaliknya. Ini bagaimana Kang Abik dengan maksudnya ingin memahamkan anak secara dini lewat visual-visual yang mudah dicerna, tapi justru penangkapan anak berbeda. Bagaimana nih Kang Abik? Memang orang tua perlu bijak dalam hal ini ya. Artinya perlu bisa meraba, karena masing-masing anak itu punya apa itu sifat kekhususan yang beda-beda satu anak dengan anak yang lain. Ada anak yang sifatnya itu dia menyukai bunyi-bunyian misalnya, maka mendekatkannya dengan bisa menggunakan lagu. Ada anak yang suka menyukai gambar, maka bisa mulai pendekatan dengan gambar. Dan tentu gambar-gambar ini juga harus diperhatikan, perlu diseleksi dulu oleh guru, oleh orang tua supaya gambar ini gambar yang bertanggung jawab. Saya waktu kecil dulu saya pernah itu mendapat gambar-gambar yang menjadi akhirnya apa yang masuk dalam benak itu satu tasawur atau gambaran yang nggak tepat juga misalnya ya. Justru menjadi trauma menjadi, begitu ya Kang iya Abik? gitu kan. Jadi ini kurang tepat juga karena sesungguhnya ketika Al-Quran misalnya menjelaskan tentang neraka, kalau kita bisa menjelaskan memberikan makna yang dijadikan Al-Quran itu udah sangat ngeri sekali. Justru imajinasi anak itu akan lebih tepat langsung dikasih gambaran yang sesuai dengan Al-Quran tanpa kemudian kita mencoba dengan gambar yang mungkin visual, nambah-nambah, yang mungkin itu nggak tepat karena sama juga tentang surga, karena surga itu seindah-indahnya sastrawan bisa menjelaskan surga, sedahsyat-dahsyat seorang pelukis bisa melukis surga, nggak akan seperti itu juga. Lebih indah lagi karena tidak pernah terdetik dalam benak manusia dan seterusnya. Lah kemudian menyambung tadi supaya lebih dekat dengan Al-Quran, memahami Al-Quran semacam apa ya memang harus sejak dari dini untuk dibuat anak itu suka dengan Al-Quran. Ya. Bikin kelas-kelas Al-Quran itu menjadi kelas-kelas yang mengasyikkan bagi anak-anak kita. Di sini memang kemudian perlu kreativitas dari orang tua, dari para guru, ya guru-guru TPQ dan lain sebagainya, supaya anak-anak itu asyik ketika ada di kelas-kelas Al-Quran itu, ya itu menjadi tempat main anak juga. Jadi kita juga harus memahami bahwa anak itu suka bermain ya. Itu nggak bisa kita hindari. Kalau kita ke negara-negara maju juga kan memang juga disediakan juga di tempat-tempat itu untuk bermain. Tapi bagaimana permainan-permainan itu tetap menjadi permainan yang mendidik. Kalau dulu waktu kita masih kecil, permainan-permainan tradisional itu sangat mendidik sekali. Masalahnya sekarang ini ketika masyarakat di urban misalnya di banyak tempat yang nggak ada space untuk main itu kan kemudian permainan-permainan tradisional yang bahkan diciptakan oleh para ulama dulu, itu kan kemudian anak malah nggak dengar. Ini mungkin ya perlu diinikan lagi nih, guru-guru TPQ ini perlu kumpul ya kan. Terus kemudian gimana permainan untuk anak-anak yang mungkin dulu itu masih bisa dikembangkan lagi, bisa dihadirkan lagi ya. Untuk dihidupkan lagi. Untuk dihidupkan lagi karena anak itu perlu main juga. Ya kan, ya tetap dengan Qur'annya, dengan segala macamnya. Tapi bagaimana itu tidak apa itu boring? Karena kalau kita lihat nih, Ustaz, Rasulullah itu sampai main kuda-kudaan coba. Ya kan Rasul menjadi kudanya Rasulullah itu dengan artinya selevel beliau, selevel Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu ketika bertemu dengan anak itu masuk ke dunia anak. Tidak kemudian terus jaim, kamu bisa jadi kuda sih? Paling kuda-kudaan, ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali Kang Abik atas penjelasannya. Baik, berikutnya saya ke Ibu Irza yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Ibu Irza, duduk aja boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya mau tanyakan ada dua. Yang pertama, bagaimana kiat kita atau tips kita untuk menerangkan ke anak bahwa di bulan Ramadan itu bukan hanya untuk menahan lapar, haus, dan amarah saja, tapi ada begitu banyak hal-hal baik yang harus dia lakukan di bulan Ramadan ini. Terus kedua, bagaimana cara kita menjelaskan ke anak untuk selalu disiplin dalam hal-hal baik yang dia lakukan di dalam bulan Ramadan. Seperti kayak anak saya, dia karena saya jelaskan di bulan Ramadan itu pahala yang Allah berikan dalam tilawah Quran itu per ayat yang Allah berikan. Sehingga dia kalau datang bulan mau maghrib itu belum khatam 1 juz dia akan bersedih. Nah tambah lagi dengan kakaknya yang sudah khatam. Maksud saya bagaimana caranya itu bisa dia lakukan di luar bulan Ramadan. Kiat kita untuk mengingatkan anak-anak itu
apapun yang dilakukan di bulan Ramadan itu harus dia lakukan lagi di luar bulan Ramadan. Bagaimana? Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah, 2 pertanyaan dari Ibu Irza, silakan Kang Abik bisa dijawab. Ini Masya Allah, ini ibunda ini punya anak yang kalau belum khatam itu kemudian sedih, itu bahagia Bu. Dipertahankan itu berarti sudah masuk ya. Anak itu akan lebih mudah kalau mendapatkan contoh. Usia anak-anak itu paling mudah mendapatkan contoh. Kalau penjelasan dengan teori-teori itu kadang-kadang ya dengar, jadi kadang-kadang juga belum masuk juga. Lebih bagus langsung contoh. Pengen ngajak kita disiplin, ya ketika datang waktu sholat orang tua udah siap duluan. Bareng diajak anak. Kenapa kok ayah kok ini lebih perhatian banget, ini Ramadan nak. Kita harus punya perhatian, pintu-pintu langit baru masuk ketika sudah diajak langsung prakteknya. Kemudian Rasulullah itu, ini udah mau masuk ini 10 hari terakhir. Kalau Rasulullah 10 hari terakhir itu kan beliau iktikaf. Kemudian untuk benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar, ya beliau sampai aiqadha ahlahu. Rasulullah itu kalau di 10 hari terakhir itu membangunkan keluarganya. Dibangunkan. Anak dibangunkan, yang suami membangunkan istrinya kalau bangun lebih dulu, istri membangunkan suami kalau bangun lebih dulu. Jangan sampai ketinggalan keutamaan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Tentu bangunkan juga orang tua, misalnya ayah bangunkan udah rapi dong orang ayahnya dong, udah rapi, sudah apa itu pakai pakaian siap sholat, atau mungkin sudah sholat 2 rakaat atau 2 rakaat itu baru anak dibangunkan, nak bangun nak, dengan penuh kasih sayang bangun. Aduh capek ya ngantuk, bangun sebentar saja, meskipun 2 rakaat. Aduh capek, meskipun 1 rakaat deh, 1 rakaat aja nggak apa-apa. Kalau terpaksa 1 rakaat, sholat witir, meskipun 1 rakaat terus doa nak. 1 rakaat misalnya ngantuk-ngantuknya, 1 rakaat bangun terus doa. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu'an, itu minimalnya. Dibangunkan. Lah kalau enggak ya hilang momen yang luar biasa ini. Ketika sahur ditanya anak, nak sudah tahajud nak? Belum ya, tahajud dulu, masih ada waktu, tahajud dulu. Berapa rakaat terserah anaknya. Kalau bisa semakin banyak semakin bagus. Kalau bisa orang tua bangunkan jangan mepet. Jangan mepet, udah mau imsak baru dibangunan enggak sempat anak itu. Momen untuk bareng-bareng menjadi madrasah ini mana-mana enggak apa itu terjadi. Ya, ini momen untuk berdialog. Ketika tadi saya sampaikan misalnya bayar zakat fitrah, anak diajak supaya dia juga tahu bahwa dia punya kewajiban bayar zakat. Kalau misalnya ke masjid, baca anak aja, ayo nak kita bayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah, ya kan? Kenapa bayar zakat fitrah? Baru dijelaskan kenapa bayar zakat fitrah. Ini untuk saudara kita. Dalam harta kita itu juga ada hak orang lain. Kalau misalnya bayar zakat mal juga kadang-kadang anak perlu diajak juga, kadang-kadang meskipun enggak selalu ya. Nak, kita perlu bayar zakat mal. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah udah kasih apa itu rezeki kepada kita. Lah sebagian harta kita ini bukan milik kita. Supaya apa? Supaya anak kita faham yang seperti ini. Besok kalau dia di konglomerat itu enggak kemudian menjadi orang yang menghisap hak-hak orang lain, justru memberikan apa yang Allah berikan pada dia itu haknya orang lain diberikan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Baik, tadi masih ada 1 pertanyaan yang belum terjawab sepertinya ya Ibu ya. Mengenalkan anak bukan puasa, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi lebih dari itu. Insya Allah nanti mungkin akan berbagi di Ustadz Asmar Lambo. Usai jeda di segmen berikutnya, tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.